Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dua tamu dari Purwodadi yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita. Pak Timotius dan Yoel, silahkan bangkit berdiri saja supaya jemaat Tuhan tahu dan kenal. Ya, ini Pak Timotius dan putranya Yoel, saudara-saudara sekalian. Beliau ini dari Gereja Pemulihan Firman Sinar Kebenaran ya, namanya ya, Sinar Kebenaran Purwodadi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang ucapan atau salam dalam iman percaya kita. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Bet Yohanan atau 2 Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tapi kita akan membaca mulai dari ayat yang keempat saja sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara simak mulai ayat 4 sampai ayat 11. 2 Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama sampai 11, tapi kita akan membaca mulai dari ayat 4. Hidup dalam kebenaran. Aku sangat bersukacita karena aku mendapati dari antara anak-anakmu ada yang sedang berjalan dalam kebenaran, sama seperti perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta engkau, hai ibu, bukan seakan-akan aku menuliskan perintah yang baru kepadamu, melainkan yang dari semula terus kita pegang, bahwa kita harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Inilah perintah itu, sama seperti yang telah kamu dengar dari semula, bahwa kamu harus berjalan di dalamnya atau berjalan di dalam perintah. Sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia. Merekalah yang tidak mengakui Yeshua HaMasyiah yang datang dalam daging. Dia inilah yang menyesatkan dan dia inilah si anti HaMasyiah. Lihatlah dirimu sendiri supaya tidak menghancurkan apa yang telah kita kerjakan. Sebaliknya kita dapat menerima penghargaan sepenuhnya. Setiap orang yang melanggar dan yang tidak tinggal tetap dalam ajaran HaMasyiah, ia tidak memiliki Elohim. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Mulai ayat 9, saudara simak baik-baik. Setiap orang yang melanggar dan yang tidak tinggal tetap dalam ajaran HaMasyiah, ia tidak memiliki apa itu? Elohim. Siapa yang tinggal tetap dalam ajaran HaMasyiah, ia itulah yang memiliki baik Bapa maupun Putra. Jika seseorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini atau ajaran Yeshua, janganlah menerima dia ke dalam rumah dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Sebab siapa yang mengucapkan salam kepadanya, perhatikan ini baik-baik, dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat ini saya sering memberitahu kepada saudara bahwa untuk iman percaya kita yang sekarang ini sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yeshua, kita itu sudah tidak tepat lagi kalau iman kita itu disebut Kristen, saudara. Ya, saya sering ngomong seperti ini di tempat ini. Kita yang sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yeshua, iman kita itu tidak tepat lagi kalau disebut Kristen. Karena apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sedangkan kita itu sudah tidak mengikuti Kristus lagi. Kita itu bukan Kristus follower lagi. Tapi kita adalah orang-orang percaya Bapa Yahweh dan Yeshua. Dan kalau dikatakan follower, kita itu berarti followernya siapa? Followernya Yeshua atau HaMasyiah follower. Dan kenapa saya mengatakan bahwa kita tidak
tepat disebut Kristen lagi. Saya sudah sering menjelaskan di tempat ini. Saya tidak akan menjelaskan di sini karena nanti akan jadi panjang lebar, saudara. Itu bermula dari sejarah kata Kristus yang nuansanya adalah perzinahan jasmani. Maka sangat tidak tepat kalau iman kita itu disebut dengan Kristen. Tapi kalau saudara butuh identitas, terus identitas kita yang tepat itu disebut apa, Pak? Kalau sudah tidak tepat disebut Kristen, yang benar sesuai kitab suci berbahasa Ibrani, identitas iman kita itu namanya Masiahim, atau kalau mau gampangnya nyebut itu dengan sebutan mesianik. Ya, kalau saudara mau gampang nyebut mesianik. Tapi kalau sesuai kitab suci itu Masiahim. Masiahim itu artinya followernya Masiah dari Israel yang bernama Yesua. Dan juga karena kita itu sudah masuk ke akar Ibrani, saudara. Maka kita tidak tepat kalau iman kita itu disebut dengan Kristen. Dan dengan masuknya kita ke akar Ibrani, maka saya katakan semua yang berhubungan dengan iman kita yang lama, mau tidak mau saudara, suka tidak suka, itu banyak yang harus kita tanggalkan dan juga banyak yang harus kita tinggalkan, saudara. Dan satu di antaranya yang harus kita tanggalkan dan kita tinggalkan dari iman lama kita adalah soal cara kita mengucapkan salam atau ketika kita memberi ucapan. Tadi kalau saudara perhatikan di ayat yang kita baca, di situ kita dengan jelas diberitahu bahwa kita itu sudah tidak boleh lagi sembarangan mengucapkan atau menerima salam. Ya, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-10 dan ke-11. Kalau ada orang yang datang kepadamu dan dia tidak membawa pengajarannya Yesua, jangan kita memberikan ucapan salam. Jangan kita itu kasih salam. Dan di ayat 11 dikatakan apa? Ketika kita tetap memaksakan memberi ucapan salam, di situ kita itu akan dideteksi apa? Kita sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Kalau kita renungkan saudara, padahal cuma apa? Ngelungke tangan, terus ngaji apa? Ucapan selamat. Tapi saudara ngerti, ternyata dari cuma ngelungke tangan begini, itu bisa dideteksi Bapak Yahweh. Kita itu sedang bersepakat dengan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Nanti kita akan tahu yang dimaksud pekerjaan yang jahat itu seperti apa. Jadi dari ayat yang kita baca tadi saudara, di situ sudah jelas ditegaskan bahwa kita itu tidak boleh lagi sembarangan mengucapkan atau menerima salam. Di ayat yang kita baca tadi, di situ Yesua menegaskan kepada siapapun yang tidak membawa pengajarannya Yesua, kepada orang itu kita tidak boleh sembarangan mengucapkan salam. Jadi kalau nanti saudara mendengar saya mengajarkan kita tidak boleh lagi mengucapkan salam ini, salam itu. Kita tidak boleh lagi kasih ucapan selamat ini, selamat itu. Apa yang akan saya ajarkan kepada saudara ini? Ini bukan firman saya saudara. Atau bukan saya yang melarang, bukan. Tapi yang melarang siapa tadi? Yesua sendiri yang melarang. Nah di sini saudara, kalau kita berbicara tentang ucapan selamat atau kita sebut dengan salam, perlu kita ketahui bahwa tentang salam itu ada dua macam. Yang pertama salam atau ucapan selamat yang sifatnya umum dan ucapan salam atau ucapan selamat yang sifatnya keagamaan. Nah yang dimaksud dengan sifatnya keagamaan itu yang berhubungan dengan iman percaya kita. Kalau salam umum itu seperti contohnya selamat ulang tahun. Itu umum. Lalu selamat hari kemerdekaan, selamat atas kelahiran anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Happy wedding anniversary itu juga umum. Sedangkan salam keagamaan itu seperti selamat Natal,
Gongsi Fatsai, Selamat Idul Fitri, dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan ini baik-baik. Untuk yang keagamaan atau yang berhubungan dengan iman percaya kita, inilah yang dimaksud Yesua di dalam kitab 2 Yohanan pasal pertama ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Untuk yang keagamaan atau yang berhubungan dengan iman percaya, kita itu sudah tidak boleh lagi mengucapkannya. Karena apa? Karena jelas di situ, di ucapan keagamaan untuk iman percaya yang lain, jelas kalau saya katakan itu di luar iman percaya kita, berarti iman percaya itu percaya Yesua enggak? Tidak percaya Yesua. Nah, kalau tidak percaya Yesua, berarti dia bawa pengajarannya Yesua enggak? Tidak membawa sama sekali. Maka di situ kita tidak boleh lagi memberi ucapan selamat keagamaan dari iman percaya yang lain. Karena di situ tidak ada pengajarannya Yesua di dalamnya. Jadi, untuk yang berhubungan dengan iman percaya kita itu jangan jadi orang yang latah, saudara, mengucapkan salam. Nanti ada hari raya keagamaan apa, kita ikut mengucapkan salam. Kita ngasih selamat. Nanti ada hari raya apalagi, kita ikut-ikutan mengucapkan salam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk yang berhubungan dengan iman percaya kita itu jangan latah mengucapkan salam. Tapi kalau yang umum seperti selamat ulang tahun, happy wedding anniversary, lalu selamat hari kemerdekaan, selamat atas kelahiran anak yang pertama, anak yang kedua, dan seterusnya. It's okay. Kita boleh mengucapkan. Karena itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama lain atau iman percaya lain. Dan itu juga tidak ada kaitannya dengan iman percaya kita. Karena apa saudara? Kita itu sebetulnya sudah punya salam sendiri yang harus kita ucapkan sesuai dengan iman kita. Apa itu? Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi dari sini Bapak Yahweh itu sebetulnya sedang berharap kita itu jangan ikut-ikut polanya orang dunia. Karena seperti firman katakan, tetapi kamu atau kita itu bukan berasal dari dunia. Kita itu bukan berasal dari dunia, tapi kita dari mana? Dari Syamayim. Kita itu orang-orang percayanya Bapak Yahweh. Saya pernah memberitahu kepada saudara, tanpa kita sadari, di belakang nama kita, itu ada gelar yang singkatannya kalau saya singkat itu BE. BE itu singkatan dari Bnei Elohim. Bnei Elohim itu artinya anak-anak Elohim. Dan Elohim yang dimaksud di sini tentu tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri. Jadi Bapak Yahweh itu sedang memberitahu kita itu jangan jadi seperti orang kebanyakan. Ya, orang melakukan ini tanpa kita pikir panjang kita ikut melakukan ini. Padahal yang kita lakukan ternyata berbenturan atau bertentangan dengan iman percaya kita. Dan itu juga bertentangan dengan Bapak Yahweh. Artinya Bapak Yahweh tidak menghendaki kita melakukan itu, tapi kita ikut melakukan. Cilaka enggak kira-kira saudara? Cilaka loh. Dan cilakanya kita itu tanpa kita sadari saudara. Nah mungkin sampai di sini, ketika kita mendengar nasihat ini, kita sudah tidak boleh lagi sembarangan mengucapkan salam keagamaan dari iman percaya lain. Mungkin ada di antara kita yang bertanya begini, Pak, bagaimana kalau nanti aku tidak lagi mengucapkan salam keagamaan dari iman yang lain? Bagaimana kalau ada yang protes karena aku tidak mengucapkan salam untuk hari raya keagamaan yang lain? Dan bagaimana nanti kalau aku itu dianggap tidak menghormati keyakinan lain? Karena aku tidak mengucapkan selamat atau salam untuk hari raya mereka. Saya yakin pertanyaan ini pasti muncul di benak kita, saudara. Karena apa? Karena ketika saya memberitahu siapapun,
supaya kita itu jangan sekarang ini asal memberi ucapan selamat. Orang itu mesti tanyanya seperti ini. Pertanyaannya seputar ini, saudara. Bagaimana nanti kalau saya tidak kasih ucapan selamat? Wong keluarga saya itu keluarga yang imannya gado-gado. Ya, imannya pelangi. Mejiku hibiniu. Ada Konghucu, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Jadi anak 10 itu agamanya dewe-dewe. Dan nanti bagaimana Pak? Sedangkan keluarga saya itu sangat akur sekali. Keluarga saya itu rukun guyub. Kalau ada hari raya keagamaan apa, kami itu selalu kumpul. Dan yang merayakan selalu kami kasih ucapan selamat khusus. Sekalipun anak-anaknya yang lain tidak merayakan hari raya salah satu anaknya. Nanti bagaimana kalau saya diprotes? Loh, kamu itu kok tidak menghormati keyakinan lain, kan cuma ngasih salam. Kenapa kamu tidak mau untuk mengucapkan salam di hari raya mereka? Kira-kira bagaimana saudara? Kita akan menjawab. Kalau ada yang protes karena kita tidak mengucapkan selamat untuk hari raya iman percaya yang lain, maka sesuai dengan kitab Alef Kepa atau kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, kita harus menjawab dengan bijaksana. Ya, di situ dikatakan apa? Maka dalam segala hal siap sedialah untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita, baik itu pernyataan atau pertanyaan. Nah, kita katakan bagaimana? Bagaimana saya bisa dikatakan menghormati hari rayamu? Sedangkan ritualnya saja saya tidak mengikuti. Ini yang harus kita katakan. Kalau ada orang protes, mengatakan, lah kamu tidak menghormati. Kok kamu tidak menghormati iman percaya yang lain? Kan cuma ngasih selamat. Memang itu masalah yang besar. Itu bagi orang biasa yang tidak di dalam iman percaya kita, itu masalah yang biasa. Apalagi bagi orang yang sitolenya itu besar. Tahu sitole? Apa? Sitoleransi. Ya, apa-apa ditoleransi. Kita itu kan harus toleransi. Saya katakan betul, kita harus toleransi hidup bermasyarakat. Tetapi untuk iman percaya, itu jangan sekali-sekali kita toleransikan. Bahaya saudara. Saudara sampai berani mentoleransikan iman percaya saudara. Oh, itu bisa mendatangkan satu kehancuran yang hebat loh. Wah, Bapak apa tidak terlalu hiperbola mengatakan seperti itu? Apa tidak terlalu melebih-lebihkan? Toleransi bisa mendatangkan kehancuran hidup yang hebat. Kalau saudara tidak percaya, berkacalah kepada kisah latar belakang kehidupan bangsa Israel pada peristiwa Hanukah. Bukankah peristiwa Hanukah itu satu di antaranya untuk memperingati hancurnya bait suci? Kenapa bait suci sampai bisa hancur? Karena orang-orang Yahudinya toleransi, ngerti saudara? Mereka mengasimilasikan imannya, mencampur imannya yang dari Torah dengan iman yang dari Yunani. Mereka berpikir ketika melihat orang-orang Yunani itu kok hidupnya enak ya. Makan saja tidak diatur Torah. Makan sembarang dimakan bisa. Terus pengen ibadah, ndak ibadah ya sembarang. Kayaknya hidup mereka itu kok enak. Bebas gitu loh. Sedangkan kita itu kok dikekang Torah ya. Kita diatur hidupnya kayak tidak bebas. Begitu mereka berpikir seperti itu, mereka mulai membuka diri yang saya sebut dengan toleransi. Mereka kemudian coba ikuti pola pengajarannya Yunani. Mereka mulai makan, pertama bukan makan tidak kosher dulu. Mereka mulai makan jejer orang-orang Yunani. Kenapa makan saja? Mereka sebetulnya tidak boleh jejer-jejer orang Yunani. Karena orang Yunani, goyim, itu makannya geragas. Apa saja dimakan gitu loh. Apa saja dicuaplok masuk. Maka mereka tidak boleh jejer-jejer orang Yunani supaya pada ketularan cara hidup seperti
Ini cara hidup yang salah. Wong Torah yang mengatur makanan itu Bapak Yahweh yang bikin di dalam kitab Imamat. Dan itu Torah. Mulai setelah mereka jejer-jejer orang Yahudi, mereka ikuti apa yang dimakan orang Yunani. Mulai mereka jejer-jejer orang Yunani. Terus setelah jejer-jejer makannya ngapain? Mereka ikut-ikut orang Yunani makan apa tuh? Oh, babat gongso, melu mangan babat gongso. Gitu loh. Oh, orang Yunani mangan piding, melu mangan piding. Saudara tahu dari perkara sederhana ini, toleransi yang sederhana ini, bait suci yang sangat diagung-agungkan mereka, itu hancur loh saudara. Dan kehancuran bait suci itu tidak hanya kehancuran fisik bangunannya, tapi kehidupan orang-orang Yahudi itu sampai hancur lebur berantakan sehingga mereka terserak kemana-mana. Saudara ngerti? Sampai istilahnya tanah mereka itu menolak mereka sendiri. Karena apa? Dari satu sikap. Begitu mereka toleransi soal makanan, mereka masuk ke pola Yunani, mereka hidupi. Setelah makanannya tidak kosher, mereka ibadahnya mulai sembarangan. Mulai sakpenake dhewe cara mereka ibadah. Mereka mulai sembarangan seenaknya sendiri berdoa. Di situ saudara, orang-orang Yunani itu langsung menangkap apa? Tahu enggak? Kita itu dikasih pintu masuk untuk lebih kurang ajar sama bait suci. Maka sejak saat itu saudara tahu, orang-orang Yunani dan Romawi itu bawa genjik, dibawa ke bait suci, genjiknya anak babi itu disembelih di meja persembahan. Yang biasanya meja persembahan, persembahan itu, meja korban itu untuk nyembelih binatang yang kosher atau anak domba. Itu dipakai untuk nyembelih apa saudara? Genjik loh, anak babi, bayangkan. Terus apa? Patung dewa mereka itu dibawa masuk ke bait suci. Bayangkan, bait suci begitu dinajiskan. Sehingga akibatnya apa? Kehidupan mereka hancur lebur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bagi orang iman percaya yang lain, mungkin hal ini hal biasa. Tidak ada artinya apa-apa. Tapi ternyata sikap toleransi yang kecil ini bisa membawa kepada satu kehancuran yang hebat. Kalau saudara dikatakan atau diprotes, kok kamu tidak menghormati iman lain, kan cuman ngasih ucapan selamat kok kamu tidak mau. Saudara jawab seperti ini, bagaimana saya bisa dikatakan menghormati hari rayamu, sedangkan untuk ritualnya saja saya tidak mengikuti. Justru dengan aku tidak mengucapkan selamat hari rayamu, itu artinya aku tidak sedang intervensi dengan keyakinan atau agamamu. Nah, kita katakan seperti itu. Kita katakan juga apa? Aku juga tidak protes tuh kalau nanti suatu saat aku merayakan hari rayaku, kamu tidak kasih ucapan selamat ke aku juga tidak protes. Kita katakan seperti itu saudara. Jadi kitab 1 Kepa 3 ayat 15 itu memberitahu, jangan kita hanya menjawab, ya pokoknya saya tidak mau ngasih ucapan selamat karena Yesua melarang kita. Jangan kita hanya berhenti sampai di situ. Tapi kita jawab seperti ini, bagaimana saya bisa dikatakan menghormati hari rayamu, sedangkan untuk ritualnya saja saya tidak mengikuti. Justru dengan aku tidak mengucapkan selamat hari rayamu, itu artinya aku tidak sedang intervensi atau campur tangan dengan keyakinanmu. Aku pun juga begitu, aku tidak akan protes. Kalau suatu saat aku merayakan hari rayaku, kamu tidak kasih ucapan selamat ke aku, it's okay, aku bisa memahami. Ya, jadi kita patahkan dengan jawaban yang diplomatis, saudara. Jangan hanya kita mengatakan pokoknya, tapi kita katakan seperti ini. Ya, saudara, foto ini karena suatu saat saudara akan diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Jadi seperti inilah kita menjawab kalau ada yang protes. Lalu kalau Yesua mengajar kita tidak boleh sembarangan mengucapkan salam,
Lantas sebetulnya salam seperti apa yang boleh kita ucapkan? Yang pertama saudara, yang pasti yang boleh kita ucapkan kalau itu berkaitan dengan hari raya, berarti yang boleh kita kasih ucapan selamat itu adalah salam untuk hari raya iman kita. Nah, kita akan melihat bagaimana kita mengucapkan salam untuk hari raya kita. Yang pertama, bagaimana ketika kita itu masuk dalam perayaan Peskah? Cara kita mengucapkan salam bagaimana? Untuk hari raya Peskah atau Yom Peskah atau Paskah yang diperingati setiap tanggal 14 Nisan, ucapannya adalah Hag Sameach Yom Peskah. Atau bisa juga kita mengucapkan seperti ini, Hag Peskah Kosher Sameach, yang artinya kosher and joyous Passover. Jangan kita mengucapkan Happy Easter. Ya, saya perhatikan anak Bapak Yahweh, itu masih ada yang Happy Easter. Apa enggak ngerti? Easter itu dari nama ini saudara. Dewi siapa ini? Asitoret. Easter itu nama Dewi Asitoret. Yang ceritanya Dewi itu ada di dalam telur. Terus dia turun ke bumi, telurnya pecah, dewinya keluar. Maka kalau saudara perhatikan Paskahnya Yunani, selalu pakai apa? Telur Paskah. Lah dari mana telur Paskah? Ya dari ini. Si Dewi Asitoret itu munculnya dari telur gitu loh. Terus kepercayaan ini diadopsi sama kekristenan dan Katolik, kemudian dipakai dalam iman percaya mereka. Maka setiap mereka merayakan Paskah selalu ada telur. Saya masih ingat dulu waktu saya masih sekolah minggu di gereja di pertigaan itu. Wah, memang seneng ya. Kalau pas Paskah nyari telur diumpet ke, rasanya seru. Ada yang ditaruh pohon, ada yang ditaruh di celananya guru sekolah minggunya, terus ada yang ditaruh di suket-suket, disuruh nyari saudara. Wah, seru memang. Tapi ternyata dalam keseruan itu ada penyesatan besar. Jadi sudah saya renungkan, Paskahnya salah, peringatan Paskahnya salah, di dalamnya ada penyesatan. Paskah yang benar itu bukan untuk memperingati kebangkitan juru selamat. Paskah yang benar itu untuk memperingati kematian juru selamat. Tapi kalau kekristenan dan Katolik merayakan Paskah itu untuk memperingati kebangkitan. Nah, ini sudah peringatannya keliru, ritualnya, seremoninya juga keliru. Di dalamnya unsur penyesatannya itu sangat besar. Kalau saudara punya anak-anak, jangan sekali-sekali saudara bawa dalam ritual atau seremoni cari telur Paskah. Sama saja saudara sedang nyari siapa ini? Setan, tak kandani. Ya, begitu untuk ndok, itu sebetulnya sedang untuk setan saudara, ngerti enggak? Nah ya benar enggak? Firman ngomong apa? Sebab ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Dan berhala itu siapa? Setan. Jadi nek saudara ngajak anak saudara nyari telur, itu sama aja saudara sedang ngajak anak saudara nyari setan. Mami, aku dapat telur. Itu sebetulnya anak saudara sedang ngomong, mami aku untuk setan jigi. Gitu loh. Enak untuk ndok mana ya untuk setan mana? Gitu loh. Ngerti tidak saudara? Ya jangan. Anak-anak itu harus dikasih pondasi iman yang benar. Jangan sejak anak-anak itu saudara sesatkan. Karena kalau saudara sesatkan anak-anak saudara sejak masa dini, saudara nanti begitu anak itu besar, saudara akan kesulitan membentuk imannya dalam kebenaran. Saudara akan kesulitan. Ya, karena sudah terbiasa mindsetnya. Terus jangan juga kalau pas 25 Desember dibawa ke mall, dijak foto-foto sama Santa Claus. Lalu itu isinya penyesatan besar semua kok gitu loh. Tahu saudara Santa Claus itu sebetulnya dibuat supaya Yesua itu kabur gitu loh. Yesuanya kalau saudara perhatikan dalam drama Natal, Yesua itu kalah tenar. Kalah terkenal sama siapa? Si Santa Claus. Kalah terkenal sama siapa? Pit hitam. Kalah terkenal sama Befana.
dan kalah terkenal sama Santa Claus karena Santa Clausnya bawa karung isinya apa? Kado. Anak-anak senang kalau kasih kado. Padahal Yesua itu membawa kado yang tidak pernah diberikan dunia ini. Apa itu? Keselamatan. Tapi anehnya, ironisnya dalam kekristenan dan kekatolikan, yang terkenal itu justru Santa Clausnya, bevananya atau pit hitamnya. Ini kan aneh, ini ironis saudara-saudara sekalian. Jadi ini ucapan yang benar untuk iman percaya kita yang sekarang ini saudara. Bukan Happy Easter atau ucapan selamat Easter, selamat Paskah dengan kata-kata ini. Ini keliru. Nah sekarang pertanyaannya begini, kenapa dikatakan Pesah yang kosher? Di sini dikatakan hak Pesah kosher v'sameach, yang artinya kosher and joyous Passover. Kenapa dikatakan Pesah yang kosher? Dikatakan Pesah yang kosher itu karena mulai hari raya ini semua orang Yahudi itu harus menjaga dirinya sendiri dan rumahnya dari segala yang berbau ragi atau leaven free. Maka makanan yang mereka makan itu juga tanpa ragi, saudara. Dan ini adalah ucapan untuk hari raya Pesah. Ini yang pertama, hari raya kita. Yang harusnya kita kasih ucapan untuk hari raya iman kita. Kemudian yang kedua, yaitu hari raya roti tidak beragi atau Yom Hamatsah, yang diperingati setiap tanggal 15 Nisan. Ucapannya apa ini? Hak Shameach Yom Hamatsah atau Hak Hamatsot. Ayo kita baca ini. Alef Bet Gimel, Hak Shameach Yom Hamatsah atau apa ini? Hak Hamatsot. Nah ini kalau kita mau mengucapkan hari raya roti tidak beragi. Hamatsah, matsah itu artinya tidak beragi. Atau itu nama roti yang tidak ada raginya. Rotinya seperti ini saudara. Mirip seperti cracker lah kira-kira. Jadi kalau bikin itu hanya tepung, dikasih minyak, dikasih air sedikit, dikasih minyak zaitun sedikit dioleni. Ya begitu sudah di apa itu ngarani di roll itu loh, digiles, sudah tipis, ditusuk-tusuk pakai garpu seperti ini kan, terus di oven. Nah nanti begitu jadi itulah yang disebut dengan roti tidak beragi atau matsah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu hari raya buah sulung atau Yom HaBikurim, atau yang dikenal juga dengan Resit Katsir atau panen yang pertama. Ini diperingati setiap tanggal 17 Nisan. Ucapannya adalah Hak Shameach Yom HaBikurim. Kemudian hari raya yang keempat, yaitu hari raya Pentakosta atau Yom Shavuot, yang diperingati setiap tanggal 6 Sivan. Ucapannya apa? Kita baca sama-sama. Alef Bet Gimel, Hak Shavuot Shameach. Dan pada hari-hari menjelang perayaan Shavuot, saudara, ada kebiasaan untuk saling mendoakan dengan mengatakan Kabolas Hatorah Besimhah Ube Beni Miis, yang artinya to receive the Torah with joy and sincerity, yang artinya untuk menerima Torah dengan sukacita dan ketulusan. Kok ada Torahnya kenapa? Di perayaan Shavuot. Masih ingat? Kenapa ada kata-kata Torah di perayaan Shavuot atau Pentakosta? Karena Shavuot atau Pentakosta itu untuk memperingati turunnya Torah. Itu loh saudara ya. Jadi Shavuot atau Pentakosta itu intinya untuk memperingati turunnya Torah. Dan ini digenapi dengan pencurahan Ruach HaKodes. Ini hari raya yang kelima. Dan beginilah cara kita mengucapkan salam. Kemudian hari raya yang kelima, yaitu peniupan Nafiri, atau dikenal dengan Yom Teruah atau Rosh Hasanah atau Yom Hadin atau hari penghakiman Yom Hadin ini.
Ini diperingati setiap tanggal 1 bulan ke-7 atau bulan Etanim atau bulan Tisri. Ucapannya kita baca sama-sama. Hak Syameah Yom Teruah. Atau apa ini? Lesyana Tova Umetuka, yang artinya tahun yang manis dan baik bersama Bapak Yahweh. Itu untuk hari raya yang kelima yang belum digenapi Yesua. Lalu hari raya yang keenam, yaitu hari raya pendamaian atau yang disebut dengan Yom Kippur, yang pada hari Selasa kemarin bersama-sama kita rayakan. Dan ini diperingati setiap tanggal 10 Tisri. Ucapannya kita baca saudara. Gemar Hatima Tova, yang artinya apa ini? A good final sealing atau pemeteraian akhir yang baik. Ini kalau mengucapkan hari raya pendamaian atau Yom Kippur, ucapannya itu khusus. Bukan Hak Syameah Yom Kippur, tapi lebih kepada Gemar Hatimah Tova atau pemeteraian akhir yang baik. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya semoga nama kita itu termeterai dalam Sefer HaChaim atau kitab kehidupan Bapak Yahweh. Kenapa mengucapkannya seperti ini? Karena sebelum perayaan Yom Teruah, orang-orang Yahudi itu akan mengucapkan Ketifah we Hatimah Tovah, yang artinya tertulis dan dimeteraikan dengan baik. Jadi sebelum Yom Teruah, bukan Yom Kippur ya, justru sebelum Yom Teruah, orang-orang Yahudi itu akan saling berjabat tangan dan mereka akan ngomong apa? Ketifah we Hatimah Tovah, yang artinya tertulis dan dimeteraikan dengan baik. Yang dimaksud tertulis itu tertulis di mana? Di dalam Sefer HaChaim atau kitab kehidupan Bapak Yahweh. Kenapa orang Yahudi mengatakan Ketifah we Hatimah Tovah? Ini karena orang Yahudi sebentar lagi mereka akan melakukan puasa selama 10 hari sampai pada perayaan Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Maka sebelum Yom Teruah itu digelar, dirayakan, mereka akan ngomong apa tadi? Ketifah we Hatimah Tovah. Karena saat itu juga, begitu mereka mengatakan seperti itu, mereka akan masuk dalam satu persiapan puasa. Di situ mereka akan puasa 10 hari, dimulai dari perayaan Yom Teruah sampai dengan perayaan Yom Kippur. Nah, tepat pada hari raya Yom Kippur, saudara, orang-orang Yahudi itu juga akan melakukan yang namanya teshuvah atau turning back. Atau kalau kita sebut dengan pertobatan. Kenapa secara khusus orang-orang Yahudi pada perayaan Yom Kippur mereka melakukan satu pertobatan? Dan kalau saudara ingat, kemarin saya sudah memberitahu, di perayaan Yom Kippur itu perayaan yang sangat istimewa. Di mana hari itu, perayaan Yom Kippur itu khusus hari di mana Bapak Yahweh itu turun ke ruang Maha Kudus untuk berbicara dengan Kohen Gadol. Artinya apa? Bapak Yahweh yang wujudnya roh yang ada di Syamayim yang kudus, itu menyempatkan diri turun ke ruang Maha Kudus untuk berbicara dengan siapa? Manusia. Artinya hari itu manusia itu mendapatkan satu privilege khusus. Satu perkenanan khusus untuk bisa berjumpa dengan Bapak Yahweh. Ini kasusnya sama seperti Mose. Ketika Bapak Yahweh itu mau punya urusan sama orang-orang Israel melalui Mose, maka sekalipun Mose itu berdosa, khusus hari itu, Mose itu dipanggil naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang isinya Aseret Hadibrot atau 10 perintah atau 10 Torah. Di situ kenapa? Mose pada saat itu kan kalau saudara perhatikan, Mose itu banyak dosanya juga. Tapi kenapa hari itu Mose itu bisa sampai ke Gunung Sinai dan dia bisa berkomunikasi dengan Bapak Yahweh. Sekalipun wajahnya harus ditutup tangan Bapak Yahweh. Nah ini artinya hari itu
tepat pada perayaan Yom Kippur, saudara, ketika Bapak Yahweh turun dari Syamayim menjumpai manusia. Manusia itu sedang dikasih satu kesempatan khusus. Kamu mau bicara apa? Kamu mau mengakui dosa-dosamu pada hari penebusan ini, aku dengarkan dan akan aku ampuni. Maka saya katakan kemarin kenapa? Sayang sekali saudara yang tidak datang pada perayaan Yom Kippur. Itu sangat disayangkan sekali. Karena ini hari yang paling istimewa. Tahun depan jangan sampai terulang lagi. Ya, kalau sampai terulang lagi, saudara, itu keterlaluan. Karena apa? Untuk Yom Teruah saudara sempatkan datang. Mungkin dengan maksud jangan-jangan ini pengangkatan. Tapi untuk pengakuan dosa saudara ada yang tidak datang. Itu namanya saudara egois. Ya, saudara tidak mau merendahkan diri dan hati saudara di hadapan Tuhan untuk mengakui kesalahan saudara. Nah, dari rumah kan bisa, Pak, minta pengampunan, memang bisa. Tapi hari ini khusus, perhatikan baik-baik. Pada perayaan Yom Kippur, Bapak Yahweh turun kemana tadi? Ruang Maha Kados. Di mana itu? Di tabernakel, di bait suci, di satu ruangan khusus. Bukankah kehilat kita itu sama seperti bait suci? Jadi secara khusus pada perayaan Yom Kippur kemarin, Bapak Yahweh itu turun khusus sebetulnya untuk mendengar. Kamu mau mengakui apa? Semaat Kehilat Mawar Syaron. Kamu sudah ada dosa-dosa apa? Hari ini aku khusus mendengarkan untuk lebih memberikan pengampunan kepada kamu. Maka saya katakan sayang sekali untuk saudara yang tidak datang. Tahun depan jangan sampai terulang. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Hargai dan hormati 7 hari raya, karena itu semua diperintahkan Bapak Yahweh. Saudara punya kesibukan apapun, tinggal itu. Kita mesti apa? Hormati hari raya. Coba kita baca sama-sama. Imamat 23, saudara buka. Apa yang harus saudara lakukan? Imamat 23 ayat 26. Saudara perhatikan di situ baik-baik. Imamat 23 ayat 26. Hari raya ke-6 atau Yom Kippur. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7. Perhatikan ini baik-baik. Ini di depan ini tanggal berapa? 10 bulan ke-7 itu bulan Tisri. Itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Perhatikan ayat 28. Dan kamu tidak boleh melakukan apa itu? Pekerjaan apapun pada hari itu. Sebab itulah hari penebusan untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimu. Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, pada hari raya Yom Kippur, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Renungkan ini baik-baik. Jangan macam-macam saudara ya, dengan 7 hari raya. Saudara perhatikan ayat 30. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, maka aku akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Saya tanya, kita itu termasuk generasinya bangsa Israel atau tidak? Secara fisik bukan, tapi secara roh. Roh kita itu sudah diikat dengan rohnya bangsa Israel. Maka kita seringkali disebut apa? Israel secara roh, secara ruah. Gitu loh. Jadi kita termasuk dalam generasi secara roh. Ayat 32, itulah sabat perhentian bagimu. Dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu pada petang hari. Dari petang hingga petang kamu harus merayakan sabatmu. Loh, kok merayakan sabat, Pak? Kemarin kan harinya hari Selasa, bukan hari Jumat sore. Saudara harus ngerti, sabat yang di sini yang dimaksud itu bukan sabat pekan, bukan sabat mingguan. Tapi yang dimaksud itu sabat gadol. Artinya sabat besar. Sabat gadol itu kapan? Yaitu pas hari raya. Hari raya itu akan disebut dengan sabat gadol. Sabat itu artinya apa? Hari perhentian.
Di situ artinya kita harus berhenti khusus dari pekerjaan kita, lalu kita datang pada perayaan Yom Kippur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, jangan saudara ulangi tahun depan. Berikan perhatian yang terbaik untuk 7 hari raya. Ya, jangan sampai kita dideteksi kita itu kurang ajar dengan Bapak Yahweh karena kita tidak menguduskan 7 hari raya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang-orang Yahudi di situ mereka melakukan teshuvah atau pertobatan? Karena di situ mereka berharap dengan kembalinya mereka kepada Elohim atau yang kita sebut dengan bertobat, ini bisa membuat nama mereka itu tertulis dan termeterai dengan baik di dalam kitab kehidupan. Maka kemarin pada perayaan Yom Kippur setelah selesai, kita apa? Saling berjabat tangan. Terus kita ngomong apa? Ngomong apa ini? Gemar hati Matova. Nama saudara dan saya pasti termeterai di dalam Sefer HaChaim atau kitab kehidupannya Bapak Yahweh. Itu iman kita, saudara. Maka sangat sayang sekali. Ini ucapan yang sederhana. Gemar hati Matova. Tapi ucapan ini mengandung satu makna yang begitu dalam. Jadi saya ingin memberitahu, hormatilah hari-hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh dengan merayakannya dengan sukacita. Sampai-sampai orang Yahudi itu melakukan teshuvah secara khusus. Bukan berarti setiap hari-hari mereka tidak bertobat. Mereka ketika jatuh dalam dosa, mereka selalu langsung bertobat. Tapi karena mereka ngerti pada perayaan Yom Kippur, itu ada pengampunan khusus. Di situ mereka manfaatkan waktu itu baik-baik. Supaya apa? Dengan satu harapan, namaku itu akan tertulis dan termeterai di dalam kitab kehidupan. Ini yang ke-6, saudara. Kemudian yang ke-7, hari raya kita adalah hari raya Sukot atau Pondok Daun atau Tabernakel yang diperingati atau dirayakan setiap tanggal 15 Tisri. Kita baca ucapannya, Hak Sukot Syameah atau Hak Syameah Yom Sukot. Itu juga bisa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salam atau ucapan untuk hari raya yang sesuai dengan iman percaya kita. Dan inilah yang seharusnya kita ucapkan. Jangan malah kita ikut-ikutan latah mengucapkan salam untuk hari raya yang bukan dari iman percaya kita. Mungkin sampai di sini ketika kita tadi diajak membaca ucapan selamat hari rayanya dalam bahasa Ibrani. Mungkin ada di antara kita yang masih berpikir, apa nanti orang itu ngerti Pak, kalau aku ngomongnya pakai bahasa Ibrani. Saudara kan bisa ucapkan ke orang Kristen, Katolik yang masih merayakan Paskah, Pentakosta dan Natal, secara khusus Paskah dan Pentakosta. Kalau Natalnya kan mereka jelas-jelas jauh melenceng. Tapi kalau Paskah sama Pentakostanya kadang masih mirip-mirip, ya. Sekalipun pengetahuan dasar tentang Pesa dan Pentakostanya masih banyak yang keliru. Tapi saudara bisa ucapkan Hak Syameah Yom Pesah. Terus apa tadi pas Syavuot? Hak Syavuot Syameah. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, lah nanti apa orang itu bisa ngerti Pak? Kalau aku ngomongnya pakai bahasa Ibrani. Saya katakan mesti ngerti. Caranya bagaimana? Caranya setelah saudara mengucapkan Hak Syameah Yom Pesah, saudara kasih terjemahannya bahasa Indonesia. Hak Syameah Yom Pesah itu artinya selamat hari raya Pesah. Yesua mati untuk menebus jiwa kita. Amin. Ya, Yesua mati untuk menebus jiwa kita. Nah, itu kita kasih pengertian seperti itu dan kita kasih terjemahan seperti itu. Kenapa? Kita kasih kata-kata Yesua sudah mati untuk menebus jiwa kita. Karena selama ini pemahamannya orang Kristen dan Katolik itu keliru. Tuhan mati untuk menebus dosa kita. Itu sudah keliru, salah kaprah saudara.
dosa itu tidak perlu ditebus. Yang benar dosa itu diampuni. Saudara tahu, yang namanya menebus itu kan berarti diambil kembali. Betul? Kalau saya ke Pegadaian, berarti saya beli atau saya nebus? Nebus. Karena ada yang saya gadaikan. Ini contoh ya, saya bukan tukang gadai. Jadi ini contoh. Kalau saya ke Pegadaian itu berarti saya nebus. Nebus itu berarti mengambil lagi barang yang sudah digadaikan. Lah berarti jiwa kita itu digadaikan sama Yesua. Bukan digadaikan tapi tergadai. Gitu loh. Melalui apa? Melalui dosanya Adam dan Hawa. Jiwa kita kemudian tergadai. Nah di situ Yesua mati itu untuk menebus jiwa kita. Terus dosanya diapain? Dosanya itu diampuni. Kok yang benar istilahnya menebus jiwa bukan menebus dosa, kenapa? Sekarang saya mau tanya, dosa itu sesuatu yang berguna atau enggak saudara? Saya tanya. Enggak berguna. Kalau sesuatu yang enggak berguna saya ibaratkan dengan bangkai tikus, batang tikus boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Batang tikus berguna enggak? Enggak berguna, enggak ada orang nyimpan batang tikus ning kamar, go ning kamar ben wangi kamarku. Enggak ada. Orang nemu batang tikus dibuang. Karena batang tikus tidak berguna. Sekarang saudara renungkan. Kalau kematian Yesua untuk menebus dosa, sama enggak kalau saya ngomong Yesua mati untuk menebus batang tikus? Sama enggak? Sama. Ngerti saudara? Yang jadi masalah saudara dan saya, itu sangat berharga di mata Bapa Yahweh. Maka kematiannya itu bukan untuk menebus dosa saudara, tapi menebus jiwa kita. Lah dosa kita itu diapain? Dengan kematian Yesua, jiwa kita ditebus, dosa kita diampuni. Itu yang benar konsepnya seperti itu. Jangan kita ikut-ikutan latah. Ya selamat ya, hari ini Tuhan sudah mati menebus dosa kita. Batang kok ditebus. Gitu loh. Ya nebus batang kok bangga. Jangan kita ikut-ikutan latah saudara. Kalau saudara renungkan setelah ngerti ini, saudara akan ketawa malu sendiri ya. Wah aku mbien nek ngomong percaya diri. Tuhan mati untuk menebus dosaku. Kan sama aja Tuhan mati menebus batangku itu. Lah berarti saudara bangkai semua kalau begitu. Ya kan? Jadi hati-hati. Sekarang begitu kita masuk ke akar Ibrani. Coba saudara renungkan. Cara kita berbicara, apa yang kita ucapkan itu mesti hati-hati. Karena ternyata dari apa yang kita ucapkan selama kita dulu masih menghidupi pola Yunani. Apa yang kita ucapkan di dalamnya itu banyak sekali unsur penyesatannya. Unsur kesalahannya. Nah sekarang kalau sudah benar, ya kita benarkan saudara. Ya jangan betah, jangan mau terus-terusan di dalam penyesatan. Keluar dari penyesatan itu. Mari kita masuk ke dalam kebenaran. Amin. Ya, kita masuk dalam kebenaran. Jadi saudara jangan berpikir, nanti apa ngerti Pak, kalau aku itu ngomong pakai bahasa Ibrani, hak syameah, yom pesah, ya Pak, ya Bu. Saya katakan pasti ngerti, caranya saudara kasih terjemahannya juga. Jangan hanya bahasa Ibraninya, tapi kasih juga terjemahan bahasa Indonesianya. Dan saudara ngerti, justru situlah kesempatan saudara masuk untuk memberitakan kebenaran melalui ucapan yang berbahasa Ibrani. Karena apa? Orang pasti akan tanya, loh iki bahasa apa tuh iki? Loh Pak ini bahasa apa? Hak syamia yom pesah. Ini bahasa Ibrani. Oh saya baru ngerti. Nah di situ saudara pakai kesempatan itu untuk memberitakan kebenaran. Karena iman saya sekarang sudah masuk ke akar Ibrani. Saya tidak lagi menyembah juru selamat yang dari Yunani, tapi menyembah juru selamat yang dari Ibrani. Namanya Bapak Yahweh dan Yesua. Lah sopo meneh kuwi? Bapak Yahweh Yesua. Kita masuk lebih dalam lagi menjelaskan tentang Bapak Yahweh dan Yesua. Jadi kalau saudara perhatikan, melalui ucapan salam atau selamat kita, di situ membuka kesempatan yang sangat luas untuk kita itu memberitakan kebenaran. Tapi kalau saudara pakai bahasa yang mainstream,
bahasa lazimnya selamat Paskah, Happy Easter, wes salah sesat sisan. Bayangkan saudara ya, kalau saya tidak mau terus-terusan menghidupi kesesatan, keluar dari kesesatan itu. Sebagian besar pendeta yang sekolah teologi ya sering cerita sama saya. Saya kan punya banyak teman yang sekolah teologi ya. Mereka cerita sama saya begini, wah, nek wis tekan pelajaran bahasa Ibrani Pak, wah rasanya ngantuk, wah bingung, gelisah. Seolah-olah kalau ketemu bahasa Ibrani itu kayak ketemu setan gitu loh. Ya jadi begitu lihat jadwal bahasa Ibrani jam sekian sampai jam sekian di SKS ini, itu kayak ketemu setan saudara. Nah kita jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan kita itu berpikir bahasa Ibrani itu bahasa yang tidak dimengerti orang. Tapi sekalipun orang itu belum tahu bahasa Ibrani, tapi iman kita itu harus berkata bahwa kata-kata firman, kata-kata ucapan selamat yang aku ucapkan dalam bahasa Ibrani adalah kata-kata yang mengandung kuasa dan berkat. Amin. Itu yang harus kita ucapkan. Kata-kata firman, kata-kata ucapan, kalau perlu firman yang saudara dapat setiap hari di Bet Kehilat, itu saudara share lagi. Nek ngomong nge-share bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah biasa. Dan kita sudah pernah diberitahu bahasa Indonesianya, kitab suci kita itu masih banyak terjemahan yang keliru. Tapi saudara share bahasa Ibraninya kepada orang Kristen, orang Katolik. Di situ kan juga ada terjemahannya. Itu kesempatan emas untuk saudara itu masuk dalam pemberitaan. Kalau saudara tidak melayani di mimbar ini, itulah kesempatan saudara melayani orang. Lewat apa? Saudara sharing tentang akar iman yang benar. Lewat firman yang saudara sharing. Ayat-ayat kitab suci yang saya bagikan setiap hari di Bet Kehilat yang bahasa Ibrani dan Indonesia. Tinggal saudara pencet lama jadi biru, saudara copy paste, saudara sharekan ke orang lain. Itu sudah jadi berkat loh. Secara tidak langsung. Saudara, itu sedang menabur roh akar Ibrani ke orang-orang yang belum mengenal akar Ibrani. Saudara percaya enggak? Suatu saat apa yang saudara tabur pasti akan tumbuh dan dituai. Saudara percaya? Pasti bertumbuh saudara. Karena apa? Bahasa Ibrani itu bahasa yang dipakai Bapak Yahweh. Dan juga bahasa Aram. Ketika Bapak Yahweh bicara dengan orang-orang Israel, hanya dua bahasa itu yang Tuhan pakai. Bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Itu Bapak Yahweh pakai untuk berkomunikasi. Kalau sampai bahasa Ibrani itu dipilih, berarti bahasa itu ada kuasanya enggak saudara? Sangat ada kuasanya. Berapa banyak orang yang sangat antusias, orang yang sangat tertarik dengan bahasa Ibrani dan merasa diberkati dengan bahasa Ibrani, yang pengen mengenal bahasa Ibrani lebih dalam. Karena itu bahasanya Bapak Yahweh. Apa enggak luar biasa? Bapak Yahweh itu enggak pernah ngomong sama orang-orang Israel pakai bahasa Yunani. Itu tidak pernah. Tapi Bapak Yahweh selalu pakai bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Jadi pikiran kita itu jangan kalau ketemu bahasa Ibrani kayak ketemu setan. Ketakutan, bingung begitu loh. Ditanya haleluya artinya apa? Haleluya itu pujilah Tuhan. Lah ngawur itu. Wong haleluya itu dari dua kata halelu dan yah. Halelu artinya pujilah. Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Jadi haleluya artinya apa? Pujilah Yahweh. Ada yang ngomong haleluya itu bahasa surga. Wah ini mesti munggah medun surga bolak-balik ini. Ya. Terus apalagi? Ngomong tentang apa saya lupa ya. Yang apa-apa itu karena dianggap terlalu rohani. Apa-apa disebut bahasa surga. Ya memang surga pun juga pakai seperti itu. Bahasa Ibrani dan Aramaik. Ya kan? Tapi bukan artinya haleluya itu bahasa surga. Haleluya itu bahasa Ibrani. Nah ini akibat karena apa? Karena pada saat jam pelajaran bahasa Ibrani itu dianggap kayak setan. Menakutkan gitu loh.
Ini pengakuan loh saudara. Orang-orang yang sekolah teologi ya. Mereka ngomong sama saya, wah nek wis jame teologi lagi, hawane ngantuk pengen turu. Nek saya sekolah SMA, aku cabut pak. Ini kan sekolah teologi tidak ada cabut-cabutan. Ya kan dia mesti jagrok di situ mendengarkan raketang deklak, dekluk begitu. Jadi pola iman kita, cara berpikir kita, itu jangan yang ketakutan, yang berpikir ndak. Apa orang bisa mudeng kalau aku itu ngomong pakai bahasa Ibrani? Pasti bisa. Yang pertama saudara kasih terjemahannya. Yang kedua, masukkan satu afirmasi atau iman percaya di situ. Bahwa setiap ucapan, kata-kata, dan firman yang aku sharing ke orang lain dalam bahasa Ibrani, sharingku itu akan penuh kuasa dan berkat yang dahsyat. Sehingga suatu saat, apa yang aku bagikan ke orang lain dalam bahasa Ibrani, pasti mempertobatkan orang itu. Amin. Kalau saudara percaya mesti terjadi. Ya, saya banyak mengalami saudara, bagaimana orang itu kemudian banyak mengalami ketertarikan dan interest dengan bahasa Ibrani. Jadi inilah salam atau ucapan yang tepat yang harus kita ucapkan. Dan semua ini saudara, ini sangat sesuai dengan iman percaya kita. Lalu masih ada lagi salam atau ucapan lain yang boleh kita ucapkan juga karena tidak berbenturan dengan iman percaya kita dan juga tidak bertentangan dengan pengajaran Yesua. Dan ketika kita memberi ucapan selain ucapan untuk hari raya iman kita, kita juga harus mengucapkan dalam bahasa Ibrani. Supaya apa? Ucapan kita itu berbeda dari yang lain. Yang kedua, kalau orang melihat ucapan kita itu beda bahasanya, orang akan apa? Tertarik. Orang itu akan bertanya. Dan ketika ada orang yang bertanya, disitulah kesempatan kita itu memberitakan kebenaran. Contohnya ucapan yang lain selain ucapan hari raya yang boleh kita ucapkan adalah selamat ulang tahun. Ucapannya kita baca, Yom Huledet Sameach. Yang artinya apa ini? Selamat bersukacita di hari kelahiran. Ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun atau selamat bersukacita di hari kelahiran. Lalu ada ucapan lainnya juga yang untuk mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Selamat hari kemerdekaan, ucapannya kita baca, Yom Ha'atzmaut Sameach. Kalau Happy Independence Day atau selamat hari kemerdekaan, Dirgahayu, itu kan biasa ucapannya. Lah boleh Pak, memang saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Ibrani. Boleh, karena ini sifatnya general. Ini umum untuk hari raya hari peringatan kemerdekaan bangsa apapun. Saudara boleh mengucapkan dengan Yom Ha'atzmaut Sameach. Kalau hari raya kemerdekaan Indonesia ya saudara tambahkan Indonesia di sini. Jadinya apa? Yom Ha'atzmaut Sameach apa? Indonesia. Kalau Israel, ya Israel. Kalau Inggris, ya Inggris. Ya, ini kalau untuk mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Lalu ada ucapan lain juga untuk kelahiran anak. Kita mengucapkannya bagaimana? Masal tov lehuledet. Untuk mengucapkan selamat kelahiran untuk anak. Itu ucapannya masal tov lehuledet. Itu kalau kita belum ngerti kelaminnya anak yang dilahirkan teman kita apa. Nah kita cukup ngomong sampai sini. Masal tov lehuledet. Artinya selamat atas kelahiran anaknya. Baru nanti kita tanya, lah anakmu laki apa perempuan? Oh laki. Berarti ngomongnya apa ini? Masal tov lehuledet ha ben. Selamat atas kelahiran anak laki-laki. Kalau perempuan, Masal tov lehuledet habat. Yang artinya selamat atas kelahiran anak perempuan. Nah ini
untuk mengucapkan selamat atas kelahiran anak. Sekarang yang terakhir, bagaimana ketika ada orang yang meninggal? Apakah kita harus mengucapkan turut berduka cita juga? Bagaimana saudara? Kalau ada orang yang meninggal, apakah kita harus mengucapkan turut berduka cita juga? Saya katakan tidak harus saudara. Karena apa? Karena pertanyaannya, apakah ketika saudara mengucapkan turut berduka cita, di situ saudara betul-betul berduka cita sewaktu nulis ucapan ini? Ya, pertanyaannya di situ. Atau hanya karena kebiasaan? Ya lumrahnya kan begitu Pak. Ucapannya kalau ada orang yang meninggal ya turut berduka cita, kan begitu. Itu kan lazimnya atau mainstreamnya. Sedangkan kita sudah diberitahu akar iman kita itu iman yang advance, yang naik terus saudara. Ya, yang lebih dari akar iman percaya yang lain. Nah di situ saudara, cara mengucapkan saudara juga, itu jangan sing datar, jangan yang mainstream, yang lazim, yang kebanyakan orang mengucapkan. Nanti ada orang meninggal turut berduka cita, padahal pada saat ngetik ngekek-ngekek. Ya toh? Berarti berduka cita beneran enggak? Pada saat ngetik jegang cekakaan, nonton Sri Mulat, turut berduka cita. Wah, bagaimana itu? Ayo, maka saya tanya, apakah pada saat saudara mengucapkan turut berduka cita, hati saudara itu betul-betul ikut berduka cita? Atau hanya lumrahnya? Lah kan biasanya ya begitu toh Pak? Alah mau mati ya pokok kayak ucapan. Apa begitu saudara? Ya tentu saja tidak. Keluarga dari orang yang meninggal pasti ngerti saudara. Kalau kita atau saudara itu tidak betul-betul berduka cita. Sekalipun mungkin ada orang yang betul-betul berduka cita, orang di luar keluarga yang betul-betul berduka cita ketika menulis ucapan turut berduka cita. Mungkin ada. Tapi sebagian besar saya yakin, sudah tidak usah munafik lah. Apakah kita betul-betul turut berduka cita? Tidak. Ya. Buktinya mbak nonton Sri Mulat. Ya toh, ngomong turut berduka cita. Padahal yang nonton Sri Mulat itu sepaning sama nangis, apa sama ketawa saya tanya. Mesti mbak guyu. Lah kok ngomongnya turut berduka cita. Ya kudune Sri Mulatnya diganti. Ya film pemakaman terus nangis, mehek-mehek. Begitu harusnya. Nah itu namanya saudara menjiwai, turut berduka cita, terus nangis, beleweran. Nah itu yang benar. Tapi nek saudara tertawa-tawa, saudara ngetik turut berduka cita, wah itu ngapusi. Ya betul enggak? Betul Pak? Betul? Betul lah ya. Jadi selain klise saudara, ucapan ini bukan pola iman kita. Karena apa? Kitab suci itu sudah memberitahu, berbahagialah orang yang mati di dalam Yahweh. Betul? Kalau berbahagialah orang yang mati di dalam Yahweh, itu artinya sejenak mungkin kita ikut merasakan rasa dukanya orang itu atau keluarga yang ditinggalkan. Tapi kita tidak boleh dan keluarga yang ditinggalkan itu tidak boleh terus-terusan larut dalam duka. Karena apa? Apalagi kalau orang yang mati itu matinya di dalam Bapa Yahweh. Jiwanya itu sudah tenang bersama Bapa Yahweh. Ditidurkan di firdausnya Bapa Yahweh bersama orang-orang percaya lainnya. Menunggu apa? Menunggu dibangunkan Yesua. Saudara pernah dengar kesaksiannya orang yang mau mati, lalu mereka tidak diizinkan mati dulu, mereka kembali lagi. Rohnya masuk ke dalam tubuhnya, lalu di situ mereka bangun, yang disebut dengan mati suri. Lalu di situ mereka bersaksi, aku ini capek banget. Ya, setelah mati suri, mereka pengakuannya ngomong apa? Seringkali begitu. Aku ini capek banget, kakiku capek banget. Loh kenapa memangnya? Karena aku tadi habis jalan-jalan di satu taman yang sangat indah sekali. Di situ ada air terjunnya yang sangat indah, ada sungai yang mengalir yang sangat jernih indah. Di sekelilingnya rumputnya hijau.
Aku jalan-jalan, aku diajak jalan-jalan sama satu sosok yang tidak bisa aku lihat wajahnya. Sosok itu cuman pakai baju putih panjang, dia gandeng tanganku ngajak aku jalan-jalan. Maka sekarang aku rasanya kakiku capek. Kan begitu saudara. Itu yang dimaksud dengan apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Yahweh. Jadi kematian orang di dalam Bapak Yahweh itu mengerikan enggak? Enggak mengerikan. Nek ono siksa kubur, ditusuk dari dubur keluar mulut, itu kan dari yang lain. Dalam Bapak Yahweh enggak ada konsep seperti itu. Nanti nek mati ini ora pas dinone blais iki. Semoga ya saudara sudah maksud kata-kata saya. Ya kan? Wah, ini mati ini rak pas dinone iki. Lah wong mati kok ngepaske dino. Lah karepe wong ki rak pengen mati gitu loh. Nah, maka mati nang ngepaske dino iki terus piye jajal? Ya toh kalau bisa ya dipaske. Lah nek ra iso terus piye? Suruh apa? Balik gimana? Nek sing duwe nyawa mbahmu lah kuwi, gitu loh ya. Masalah sing duwe nyawa duduk mbahmu. Ya enggak bisa. Sekarang orang itu pun ya karepe pengen belum berpisah dengan keluarganya. Belum kepingin dia berpisah dengan keluarganya. Tapi waktu Tuhan mengatakan lain. Wah tapi kok mati ini pas dino ki. Belai si medeni ki. Wah ini siksa kubur menanti ki. Ya. Seringkali kan kita mendengar seperti itu. Di dalam Bapak Yahweh itu tidak ada istilah siksa kubur. Termasuk saya harus mengkritisi satu catatan kaki dari seorang pendeta yang memberi catatan kaki untuk bukunya kesaksian seorang anak yang dibawa ke neraka dan melihat katanya di neraka manusia itu disiksa sama setan. Itu tidak ada saudara. Tidak ada manusia disiksa setan, disetrika, dicoblos dari duburnya keluar mulut kayak babi panggang itu. Tidak ada konsep seperti itu dalam kitab suci kita. Purgatori, api penyucian itu juga tidak ada dalam konsepnya Bapak Yahweh. Itu loh. Itu bukan hanya dalam konsep kita, saya katakan, tapi dalam konsepnya Tuhan, tidak ada yang namanya api penyucian. Orang kemudian disuruh membelah rambut satu jadi berapa belah. Itu tidak ada dalam konsep iman percaya kita. Kalau kita mati di dalam Bapak Yahweh, tubuh itu kembali ke tanah seperti yang telah ada sebelumnya. Roh kembali kemana? Bapa yang mengaruniakan. Nah sama Bapak Yahweh roh kita dibawa kemana? Dibawa ke Firdausnya Bapak Yahweh, ditidurkan di satu ladang rumput yang hijau yang sangat indah. Di situ orang percaya itu akan tidur dengan tenang. Menunggu Yesua datang membangunkan mereka. Jadi itu yang benar. Ini saya ngomong begini, ini bukan dasarnya fanatik, bukan. Tapi dasarnya kitab suci, bukan fanatik. Seringkali orang saya perhatikan dasarnya fanatik agama terus ngawur. Tidak ada disogok buntutnya sampai kepala. Tidak ada konsep seperti itu saudara. Ya, jadi jangan kita itu gampang percaya dengan cerita-cerita seperti ini. Jadi selain klise, ucapan turut berduka cita itu bukan iman kita. Karena Bapak Yahweh sudah memberitahu, berbahagialah orang yang mati di dalam Yahweh. Satu di antaranya kenapa? Kok orang yang mati di dalam Bapak Yahweh dikatakan berbahagia itu kenapa? Karena kematian orang percaya itu yakar. Yakar itu apa? Mulia. Nah lalu apa yang harus kita ucapkan kalau begitu? Kalau ada orang yang meninggal dan itu mau orang yang sama iman percayanya di dalam Bapak Yahweh seperti kita atau orang di luar iman percaya kita, seharusnya kita mengucapkan apa? Yang benar seharusnya kita mengucapkan Baruch Dayan Haemet, yang artinya diberkatilah dia Yahweh, Sang Hakim yang benar. Ini yang harusnya kita ucapkan, yang benar ini. Baruch Dayan Haemet. Artinya apa kita baca? Diberkatilah Yahweh, Sang Hakim yang benar. Yuk dibaca dari sini yuk. Baruch
Dayan Haemet, diberkatilah Yahweh Sang Hakim yang benar. Nah, lalu apa kaitannya ucapan ini dengan peristiwa kematian seseorang? Atau apa kaitannya ucapan ini dengan peristiwa perkabungan? Kalau kita melihat arti dari Baruch Dayan Haemet secara letterleks, seolah-olah tidak ada kaitannya sama sekali dengan momen perkabungan, saudara. Tapi kenapa ucapan yang sesuai untuk iman percaya kita ketika ada orang yang meninggal, ucapan ini justru sesuai. Yang nampaknya ini tidak ada kaitannya. Ya kan orangnya ada orang meninggal, tapi ucapannya apa ini? Diberkatilah Yahweh Sang Hakim yang benar. Seolah-olah nyambung enggak? Seperti kayaknya enggak nyambung. Maka di sini saya tanyakan, kaitannya apa ucapan Baruch Dayan Haemet yang artinya diberkatilah Yahweh Sang Hakim yang benar ini dengan peristiwa kematian seseorang atau momen perkabungan? Saya coba mempelajari ini, saudara, dari Midrash Yehudi. Orang-orang Yehudi mengucapkan Baruch Dayan Haemet itu bukan tanpa alasan. Tapi ketika mereka mengucapkan Baruch Dayan Haemet ketika ada orang yang meninggal, itu karena ada latar belakang kisahnya. Dan Midrash Yehudi memberitahu, latar belakang kisahnya waktu itu adalah ada seorang Rabi Yehudi yang bernama Rabi Akiva yang sedang melakukan perjalanan ke suatu daerah. Ceritanya ketika tiba di suatu kota dan Rabi Akiva ini mencari tumpangan, waktu itu Akiva tidak menemui satupun orang yang bersedia memberikan tumpangan untuknya. Sehingga karena pada waktu itu tidak ada orang yang kasih tumpangan untuk Rabi Akiva, Rabi Akiva ini setelah dia kecapean dalam perjalanan panjangnya, dia kemudian tidur di padang belantara. Tetapi di situ, saudara, sekalipun dia melihat tidak ada satupun orang yang memberikan tumpangan untuk dirinya, dia tetap berkata, apapun yang Elohim lakukan adalah untuk kebaikan. Sekalipun pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang membuka pintu rumahnya. Mari silakan masuk Rabi, menginaplah di tempatku dan bermalam di tempatku, baru besok engkau melanjutkan perjalananmu lagi. Tapi pada saat itu tidak ada satupun, saudara. Orang hanya membuka pintunya, tapi ketika Rabi Akiva mengatakan, bolehkah aku menumpang di rumahmu semalam saja, karena aku sangat capek, karena besok aku mau melanjutkan perjalananku lagi. Di situ rupanya tidak ada satu orang pun yang bersedia memberikan tumpangan untuk Rabi Akiva. Tapi ternyata sekalipun tidak ada yang memberi tumpangan dan dia terpaksa tidur di padang belantara seperti ini, di situ Akiva tetap bersyukur kepada Bapa Yahweh, kepada Elohimnya, dan dia berkata, apapun yang Elohim atau Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan. Yang dimaksud dengan apapun yang Tuhan lakukan di sini, ini adalah kalaupun Tuhan itu tidak mengizinkan Akiva mendapat tumpangan dan bisa tidur di kota itu, Akiva percaya Tuhan itu pasti punya rencana yang baik untuknya. Perhatikan ini baik-baik. Yang dimaksud apapun yang Elohim lakukan, itu Akiva itu sedang memberitahu kepada kita, sekalipun Tuhan tidak izinkan aku mendapatkan tumpangan untuk tidur di kota itu, aku percaya Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk aku. Perhatikan ini baik-baik, karena ini kata-kata kuncinya. Ya, sekalipun tidak saya tulis di depan maknanya, tetapi ini kata-kata kuncinya. Sekali lagi, yang dimaksud apapun yang Elohim lakukan, itu adalah sekalipun aku tidak mendapatkan tumpangan dan aku harus tidur di padang belantara, aku percaya Elohim atau Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk aku. Dan kemudian, saudara, di padang belantara, di situ Akiva membuat tenda untuk tidur. Dan bersama dengan Akiva pada waktu itu ada lilin,
ada ayam, dan ada keledai. Ketika malam tiba, datanglah angin yang kuat memadamkan lilin Akifa, sehingga keadaan menjadi gelap gulita pada saat itu. Dan di luar tenda, ternyata ayam yang dia bawa itu dimakan kucing, dan keledai dimangsa oleh harimau. Tetapi ketika Akifa ada dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan ini, yang membuat dia tidak nyaman. Di sini ternyata Akifa itu kembali mengatakan apa? Apapun yang Elohim atau Tuhan lakukan, semuanya adalah demi kebaikan. Kalau kita perhatikan, Rabi Akifa itu sudah 2 kali mengatakan, apapun yang Elohim lakukan, semuanya untuk kebaikan. Nah lalu saudara, keesokan harinya, Rabi Akifa itu kembali ke kota di mana dia hendak menumpang sebelumnya. Kan tadi ceritanya dia mau menumpang di satu kota untuk tidur, tapi tidak ada yang kasih tumpangan. Nah paginya, Akifa itu kembali ke kota di mana dia hendak menumpang sebelumnya. Dan ternyata apa saudara? Kota di mana dia hendak menumpang sebelumnya, kota itu telah diporak-porandakan oleh perampok yang datang, menjarah seluruh isi rumah dan ternak penduduk. Dan lagi-lagi Rabi Akifa mengatakan apa? Apa yang Elohim atau Tuhan lakukan, semuanya adalah demi kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 kali sudah Rabi Akifa itu mengalami kejadian yang tidak membuat dia nyaman. Kejadian itu tidak mengenakan. Tetapi di 3 kejadian yang membuat hidupnya tidak nyaman, Akifa tetap mengatakan, apa yang Elohim lakukan semata-mata semuanya demi kebaikan. Maka atas dasar inilah kalimat Baruch Dayan HaEmet, sebenarnya kalimat ini sedang memberitahu kita sebuah ungkapan pengagungan akan rahasia Elohim atau rahasia Tuhan di balik hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, namun di situ tersembunyi kebaikan Elohim yang tidak kita pahami. Saya percaya saudara, setiap orang pasti tidak ingin berpisah dengan orang-orang yang dikasihi atau dicintai. Saya yakin kita pasti ingin kalau Bapak Yahweh izinkan kita itu bisa diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih pada saat Yesua datang. Saya yakin saudara, ya tidak ada di antara kita suami istri di sini, bapak, ibu, dan anak-anaknya yang pengen berpisah dengan orang-orang yang dikasih. Apalagi sudah hidup berumah tangga puluhan tahun. Pasti ketika ada satu orang yang dipanggil Tuhan, orang akan sangat kehilangan. Dan orang pasti tidak ingin saudara mengalami perpisahan secara kematian, saya tahu. Tapi yang diinginkan kalau Bapak Yahweh izinkan apa? Pada saat rapture, satu keluarga kita bisa diangkat semua. Tapi kembali lagi saudara, kita tidak pernah tahu rencana baik apa yang Bapak Yahweh sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti, semua yang Bapak Yahweh lakukan, sama seperti yang dikatakan oleh Rabi Akifa tadi, semuanya semata-mata untuk kebaikan. Coba saudara renungkan. Andai kata waktu itu Rabi Akifa mendapatkan tumpangan dan tinggal di kota itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa-bisa dia jadi korban perampokan yang pertama. Yang kedua, bisa-bisa nyawanya ikut melayang. Paham saudara? Inilah yang dimaksud dengan apa yang Elohim atau Tuhan lakukan itu demi kebaikan. Maka dia selalu katakan apa? Apa yang Elohim atau Tuhan lakukan itu baik. Terpujilah nama Yahweh. Coba saudara bayangkan, kalau malam itu dia mendapatkan tumpangan, ada orang yang membukakan pintu.
Oh iya, mari silakan masuk. Menginaplah di rumahku, besok baru engkau lanjutkan lagi perjalanannya. Kisahnya dibalik seperti itu. Bisa-bisa yang jadi yang pertama, Rabi Akiva akan jadi korban perampokan. Dia pada saat ada di padang belantara, dia hanya punya lilin, punya ayam, untuk dia bekal. Kalau dia lapar, dia sembelih, dia bakar ayam itu, dia makan. Lalu keledainya dia pakai sebagai tunggangannya. Tapi ternyata apa? Ayam itu dimakan musang, keledainya dimakan siapa? Harimau. Sudah tidak punya apa-apa. Dia bermaksud kembali ke kota itu tadi, barangkali masih ada orang yang berkemurahan, mau kasih dia makan tumpangan atau memberikan keledai untuk dia melanjutkan perjalanannya. Tapi ternyata tanpa diduga-duga, begitu dia kembali ke kota tempat dia akan menumpang sebelumnya, kota itu sudah diporak-porandakan seperti ini. Dan di situ kembali dia berseru. Kali ini dia tidak hanya berkata, tapi berseru. Kata berseru itu saya catat dalam penerangan Midras Yehudi soal ini. Itu betul-betul ditulis dengan kata berseru. Bukan kata mengatakan seperti yang pertama dan kedua. Kalau ditulis berseru itu berarti ada tendensinya. Dengan kata lain, Akiva itu sedang ngomong apa? Puji Bapak Yahweh, aku tidak diizinkan mendapatkan tumpangan di kota ini. Kalau saja aku dikasih tumpangan di kota ini, bisa jadi aku akan jadi korban perampokan. Yang kedua, bisa jadi nyawaku itu juga ikut melayang. Kalau rusaknya seperti ini, kira-kira kan brutal banget dah itu perampoknya. Sangat brutal. Perampoknya sudah lapar, moto peteng. Brutal dia saudara. Apa yang ada di depannya yang menghalangi mesti disikat. Gitu loh. Tapi di situ dia baru bisa memahami rencana Tuhan. Dia paham rencana Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah untuk kebaikan. Termasuk kalau ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Itu juga Bapak Yahweh punya maksud yang baik. Kalau keluarga kita selama ini sakit-sakitan, lalu Tuhan panggil pulang. Bapak Yahweh baik atau jahat? Baik. Supaya apa? Dia tidak mengalami sakit terus-terusan, saudara. Jangan nanti kalau saudara punya utang, Tuhan panggil aku. Beresi sik. Kah, beresi sik. Ya, ngisini-ngisini gue. Tak jipuk utang, ninggal utang. Ya, jadi jangan saudara berpikir seperti itu. Ya, makanya seringkali banyak apa? Orang yang sudah kelilit utang, doya-oya debt collector ngapain? Main ayunan pakai leher. Kan begitu. Ya toh main ayunan tapi talinya digantung ke ning gulu. Alias bunuh diri. Ngertinya apa? Utangnya lunas. Orang ngerti nih si nanggung sapa? Keluarganya. Aku orang ngajari ini sini saudara ya. Nek Bapak Yahweh suruh Bapak Yahweh ambillah aku karena utangku banyak. Wah rasudi ya beresi sik. Ngisin ke aku. Beresi sik utangmu. Gengko begitu lunas tak pateni. Apa begitu? Ya tentu saja tidak begitu saudara ya. Jadi sekali lagi ternyata apa yang diucapkan Rabi Akiva di setiap akhir kejadian yang menimpa kehidupannya. Apa yang Elohim lakukan itu baik. Kita mendapatkan satu pelajaran yang berharga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Baruch Dayan Haemet sebenarnya hendak memberitahu kita bahwa ungkapan ini adalah ungkapan akan rahasia, pengagungan akan rahasia Elohim atau Tuhan di balik hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tuhan, janganlah terjadi ini dalam kehidupanku. Ini kan tidak mengenakan. Tapi ternyata kalau Tuhan izinkan itu ada kebaikannya. Namun di situ tersembunyi apa ini? Tov atau kebaikan Bapak Yahweh yang tidak pernah kita pahami Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Baruch Dayan Haemet sebetulnya adalah sebuah ungkapan penyerahan kepada kekuasaan Elohim untuk setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang saya maksud.
Orang boleh sesaat berduka ketika kehilangan orang yang dia kasihi. Tetapi tidak boleh jangan larut dalam duka terus-terusan. Karena apa? Karena Baroh Dayan HMT itu sebetulnya sebuah ungkapan berserah gitu loh. Penyerahan kepada kuasa Bapak Yahweh untuk setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu suatu peristiwa yang membuat kita berduka, entah itu peristiwa atau momen yang membuat kita tertawa sukacita, yang pasti semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas seizin Bapak Yahweh. Dan semua yang Bapak Yahweh izinkan, sekali lagi saya katakan, semuanya adalah tof atau baik adanya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita akan tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada pagi hari ini.